Setelah dilihat obat, dikaji berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu, yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu. Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa dibanding dengan kemampuan kita lebih dari itu, kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rekam News dalam program Rekam News. Netizen lagi panas-panasnya kali ini gara-gara Tito yang disebut-sebut masih satu lingkaran dengan sosok yang bilang si paling so Aceh, yang kemarin sempat bikin gaduh dan akhirnya minta maaf. Tapi belum juga suasana benar-benar adem, muncul lagi statement baru yang langsung bikin ribut lintas negara. Timeline pun pecah pertengahan Desember berawal dari potongan pernyataan Tito soal bantuan Malaysia yang dikutip media nasional dan viral di media sosial. Netizen Indonesia dan Malaysia langsung kompak ngehujat, fokus publik pun bergeser bukan ke masalah tapi ke ribut ucapan. Padahal walaupun disebut cuma 1 miliar, publik mengingatkan bahwa Malaysia punya subsidi kesehatan yang besar, bikin obat dan alat medis jauh lebih murah. Artinya nilai guna bantuannya bisa jauh lebih tinggi kalau dibandingkan dengan sistem kesehatan Indonesia yang serba mahal. Lagi pula bantuan itu sukarela, bukan lomba nominal. Jadi wajar kalau netizen Indonesia dan Malaysia sama-sama dongkol. Nah, langsung aja mari kita saksikan reaksi para netizen yang udah mulai kelihatan capek dengan drama-drama para pemimpin kita. Tito Karnavian. Iya bang. Anda ini ibaratkan lembu yang tercebur kali. Waduh. Selepas kita tolong, bukan berterima kasih, malah menyeruduk orang yang menolong. Dengar, Saya guys. mewakili masyarakat Aceh yang ada di Malaysia ingin Iya, mengucapkan ribuan terima kasih, terutama sekali kepada Perdana Menteri Malaysia yang Makasih telah membantu masyarakat Aceh yang tengah kesusahan. Kami sangat berterima kasih sekecil apapun pemberian daripada Malaysia yang ingin membantu masyarakat Makasih, Aceh Malaysia. yang susah. Bagaimana kita ketahui di Aceh, saya baru pulang di Aceh. Kita tengok ramai masyarakat Aceh yang tidak ada tempat tinggal, tak cukup makan minum. Dengar tuh Kami guys. harap Perdana Menteri Malaysia dan juga rakyat Malaysia terus memberi sokongan kepada masyarakat Aceh yang tengah mengalami kesusahan. Kami harap lepas ini ramai lagi kawan-kawan yang ada di Malaysia yang ikut serta membantu saudara-saudara kami Bantu teman-teman yang kita. tengah mengalami kesusahan. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia dan juga rakyat Malaysia dan juga komuniti Aceh Malaysia. Pak Mendagri, baiknya Bapak itu tidak mengatakan seperti itu. Baiknya sesama negara ASEAN, negara tetangga, kita menyampaikan terima kasih, hatur nuhun, makasih Makci yang sudah membantu kami. Ini sudah bukan lagi masalah gengsi-gengsian, ini masalah kolaborasi. Korban harus cepat ditangani. Allahu Akbar. Ini mungkin dari segi tata bahasa mungkin yang panjenengan ini kurang tepat. Seharusnya seperti tadi, bilang terima kasih kepada tetangga, kepada Malaysia. Ini kalau misalkan kita sebagai orang yang mau menolong ya, punya teman yang sedang sakit, kita membawa bubur ayam misalkan. Bro, ini bubur ayamnya bro, buat bro sakit segala macam. Loh, kok cuman bubur ayam tok, nggak macam, sakit hati ini segala macam. Aduh, seharusnya tuh kita tuh pandai berterima kasih sebagai adat timur. Ucapkan terima kasih kepada orang yang sudah membantu, bukan masalah gengsi-gengsian lah, Pak. Materialistis, dah dibantu dan peduli dengan gerak cepat, udah alhamdulillah, Pak. Negaranya mana? Ada lagi yang komentar. Bantuan loh itu Pak. Ada lagi yang komen. Udah dibantu, minimal terima kasih. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ada lagi yang komen. Di keadaan seperti ini bukan waktunya membandingkan Pak. Kerja jelas, tolong saudara-saudara korban banjir. Mau berapapun nilainya, yang penting korban selamat, aman dan mendapat kehidupan yang layak dulu. Ini pakai emotnya. Kemudian ada yang komentar. Belajar terima kasih dong. Bagaimana kalian teman-teman? Harusnya bagaimana kita bersikap kepada orang yang sudah membantu kita? Komen. Janganlah engkau.
kalaulah tak nak berterima kasih pun, berdiam diri dan bersyukur sajalah. Bantuan yang diberikan kami secara percuma tu kami tak minta bayaran daripada kamu pun. Bahkan kami bantu anda semua tak kala kami pun sendiri berhadapan dengan banjir yang besar. Bukan sahaja pihak swasta bantu negara kamu, bahkan Perdana Menteri Malaysia sendiri pun dah umumkan bantuan sebanyak RM500 untuk pelajar kamu yang terkesan dalam banjir di Malaysia. Rakyat di negara anda sendiri pun jelas berterima kasih pada kami. Bahkan mereka sendiri pun mensoalkan kelewatan bantuan anda yang terhadap mereka. Jadi sebagai wakil rakyat Malaysia, saya akan pertahankan imej negara saya. Kalaulah ada siapa-siapa yang berani kritik negara kami, mereka pun yang harus bersedia berhadapan dengan kritikan kami. Apapun tahniah kepada kerajaan dan juga rakyat Malaysia yang bertungkus lumus membantu warga Indonesia yang ditimpa bencana dan dikasih bantuan medis dan obat-obatan dari Malaysia kok malah ngedumel, Pak. Kok nggak ngucapin terima kasih, Pak? Malah dihitung-hitung nggak sampai 1 miliar lah. Negara bisa ngasih lebih besar lah, Pak. Minimal ucapin terima kasih. Terima kasih. Orang kalau lagi sakit, Pak, dijenguk aja udah seneng. Apalagi dikasih buah, apalagi dikasih obat-obatan. Ucapin, Pak, terima kasih. Terima kasih. Upin, Ipin, Mail, Mei, Esan, Fizi, Boboiboy, maafin Susanti ya. Susanti nggak tahu apa-apa. Dia nggak terlibat. Bacot lagi. Buat Pak Tito Karnaval ya. Jangan sombong Pak ya. Jangan bacot doang ya. Tito Karnaval jangan bacot doang ya. Sombong kali kau ya. Iya. Bantuan luar negeri diremehkan. Oh hanya kurang lebih 1M. Anggaran kita lebih besar. Untuk apa anggaran kita lebih besar kalau tidak dipergunakan? Untuk apa anggaran kita itu lebih besar kalau cuma omong doang? Untuk apa anggaran kita itu lebih besar kalau besar kemungkinan juga dikorupsi? Ya, jadi nggak usah sombong Pak Tito. Aku mau bilang sama kalian tanpa marah, tanpa emosi. Apabila pemimpin kalian menyebut bantuan dari Malaysia sebagai tidak seberapa, isu sebenar bukan nilai bantuan itu. Tapi isu sebenarnya adalah bagaimana kita menghormati niat manusia yang lain dalam menyumbangkan kebaikan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalian kena tahu satu perkara. Rakyat Malaysia menghulur bukan kerana mahu dipuji, tapi kerana kami sangat berempati. Dalam urusan kemanusiaan, adab lebih mahal dari angka. Aku tidak bercakap untuk menyenangkan sesiapa. Aku hanya bercakap supaya kita tidak hilang nilai sebagai manusia. Dan nilai itu bermula dengan satu perkara yang dinamakan sebagai adab. Kepada Indonesia, kita ni cuma nak bantu je. Menteri Dalam Negeri Indonesia, Tito Karnavian, kata bantuan Malaysia ke Aceh tak seberapa. Hanya 250,000. Katanya Indonesia punya kapasiti lebih besar lah. Jadi ini merupakan bantuan kemanusiaan. Bukan nak pulihkan seluruh negara. Tapi ini satu inisiatif yang cepat untuk menolong rakyat yang terkesan. Pulihkan negara tu tanggungjawab kerajaan sendiri. Tapi kalau tak nak bantuan, tak ada masalah pun. Cuma jangan judge ataupun rendahkan bantuan orang lain. And ini bukan kali pertama berlaku tau. Waktu bencana Palu 2018, bantuan Malaysia juga diperkecilkan. Pesawat A400 dikatakan sewa dari Hong Kong. Padahal itu bantuan Malaysia. Dalam krisis macam ni, ini bukan masa untuk ego ataupun politik. Kalau ambil bantuan Malaysia sekalipun, tak jatuhkan sesiapa. Yang penting, rakyat yang terkesan tu segera dibantu dan masalah lebih cepat selesai. And sekarang, bayangkan betapa teruknya Aceh. Ramai rakyat yang sampai terpaksa minta bantuan dekat social media tau. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf pun menangis memohon bantuan PBB supaya sampai bantuan kemanusiaan. Ada penduduk yang terpaksa kibarkan bendera putih sebab bantuan tak sampai. Beliau juga sempat mengucapkan terima kasih kepada Malaysia sebab ada NGO seperti Mercy Malaysia yang dah membawa masuk bantuan. So, situasi sekarang sangatlah kritikal di mana 900,000 orang terjejas dekat 3 negeri, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh. 300,000 orang dah kehilangan tempat tinggal tau dekat Tamiang Aceh. 1,016 orang maut, 7,600 cedera
dan 212 lagi hilang. Ada pesakit sampai siap terperangkap dekat hospital tau. Sebab air naik sampai tingkat 2. Ramai keluarga yang tinggal dekat bawah kain plastik sebab rumah diorang musnah. Sekali-sekali dengan harta diorang lah. Dan ada juga diorang yang terpisah dengan keluarga. Jadi kerugian telah dianggarkan sebanyak 3.11 bilion USD. Dan yang paling terjejas teruk dekat Aceh. Banyak kawasan berbau mayat kerana paras air tinggi dan lumpur tebal. Muzakir Manaf pun ada melaporkan banyak perkampungan dekat Tamiang Aceh sekarang tinggal nama je. Rumah dah musnah sepenuhnya. Ramai yang tinggal dengan sehilas pinggang. Harta memang dah tak ada. Masih banyak lagi jalan yang tak dapat dilalui dan bantuan pun tak sampai ke semua kawasan tau. Sekali lagi dalam waktu ni, kena ketepikan ego dan juga politik. Yang penting, rakyat selamat dan bantuan tu sampai. Malaysia bantu kerana kita jiran. Kita ni manusia. Ambil bantuan, jangan rendahkan. Yang penting bantuan sampai, rakyat selamat, krisis selesai. Jadi video ini Pak Tito membahas soal bencana Sumatera, penanganan bencana Sumatera. Jadi termasuk juga bantuan dari Malaysia. Yang katanya bantuan dari Malaysia ini nggak seberapa. Kenapa dibesar-besarkan? Nggak sampai 1 miliar. Sementara pemerintah sudah memberikan jauh lebih dari itu. Kok begini ya? Pertama begini, ini orang lain yang kasih bantuan. Bukannya berterima kasih, tapi kok malah dicela begini. Kalau pemerintah memberikan bantuan, itu kan sudah kewajiban, karena kan ini rakyatnya sendiri. Lalu, kalau yang dibilang sama Pak Prabowo, kan kita juga lihat di videonya Pak Prabowo, kenapa statusnya nggak dinaikkan jadi bencana nasional? Pak Prabowo bilang kan, karena negara kita mampu. Pemerintah sudah mengirim TNI 50.000 orang ke sana, lalu sudah mengirim 1.000 alat berat katanya, lalu akan membangun 50 jembatan, sementara 7 udah jadi. Ini sudah diberikan katanya. Tapi pada faktanya, pada nyatanya, bahkan rakyat Aceh sendiri ini meminta bantuan ke lembaga PBB, minta bantuan kepada orang lain, karena mereka tidak mendapatkan semua bantuan itu. Karena mereka merasa bahwa negara begitu lambat menolong mereka. Ya Pak Prabowo pernah bilang, saya nggak punya tongkat Nabi Musa, nggak bisa selesai dalam 3-4 hari, butuh beberapa bulan, 2-3 bulan, atau bahkan mungkin lebih untuk menangani ini. Bayangkan Pak, dalam 2-3 bulan ke belakang, kira-kira berapa lagi orang yang akan meninggal dunia? Sekarang saja sudah lebih dari 1.000 orang yang mati. Mau berapa lagi akan ditambahkan? Jadi bukannya tidak berterima kasih dengan apa yang diberikan oleh pemerintah. Pertama itu kewajiban, dan kita tetap bersyukur kalau pemerintah memang memberikan bantuan sebanyak itu. Tapi pada kenyataannya sekarang ini kan sudah masuk musim hujan lagi gitu. Hujan setiap hari, bahkan di Jakarta pun begitu. Cuaca akan ekstrim, ada kemungkinan akan ada badai lagi, akan banjir lagi, belum lagi wabah penyakit. Kan para pengungsi ini berkejaran dengan waktu dan berkejaran dengan nyawa mereka. Kita lihat kan kemarin ada video seorang anak yang membawa jenazah ibunya dari pengungsian yang sakit kemudian meninggal dunia. Jadi kenapa ya setiap orang yang mengkritik atau orang yang berbicara soal ini, mengomentari soal pemerintah, selalu dibilang ada antek asing lah, orang yang berteriak supaya ini diangkat menjadi bencana nasional statusnya dibilang ada agenda lain lah oleh Pak Prabowo. Kenapa sih selalu berpikiran negatif kepada rakyatnya sendiri? Halo Pak Tito, salam sehat selalu buat Pak Tito Karnavian. Pak, jangan Bapak pandang nilainya Pak, ya, jangan Bapak pandang nilai. Yang Bapak pandang itu ketulusannya buat membantu saudara kita yang terkena dampak banjir dan banjir bandang dan longsor di negara Republik Indonesia. Ketulusannya Pak, jangan nilainya. Kalau Bapak memandang nilai, sisi nilai itu tidak ada benar-benarnya Pak, ya. Sementara rakyat Aceh, ya, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, Bapak lihat bukan sedikit korbannya, ya. Yang pertama, yang kedua, sebelum bantuan dari negara lain turun Pak, turunkan dulu bantuan dari negara Republik Indonesia ini Pak. Itu
Kenapa? Lambat. Tahu Pak, kalau Malaysia itu udah kasih bantuan pasca banjir 3 hari setelah banjir. Maaf ya Pak, bantuan itu lebih cepat daripada bantuan dari pemerintahan pusat. Jadi berapapun yang diberikan bantuan, mau Malaysia, mau negara manapun, bahkan siapapun yang memberi bantuan, walaupun nilainya sedikit, itu sangat berarti buat rakyat Aceh, rakyat Sumut, rakyat Sumbar. Please deh Pak, kenapa ya pemerintahan sekarang, orang-orang pejabat sekarang berargumentasi tuh nggak dijaga atau ngasal aja? Jangan dilihat dari nilainya Pak, tapi lihat berapa banyak nyawa yang mereka selamatkan. 1 hari aja telat bantuan datang, bisa jadi rakyat mati kelaparan, mati karena sakit. Sekecil atau sebesar apapun bantuan itu tolong dihargai. Kalau rakyat kita puji Malaysia, apa salahnya? Itu tanda apresiasi, tanda penghormatan kita kepada mereka. Saya berbicara fakta, bantuan yang duluan datang ke Aceh itu emang dari Malaysia. Oke, kita terima pemerintahan kita telah datang karena perjalanan jauh dari Pulau Jawa. Kita juga tidak ada menyalahkan siapapun Pak. Hewan aja kita rawat, contoh kucing atau semacamnya lah. Kita kasih makan, kita jaga. Mereka tahu cara berterima kasih. Apalagi kita manusia nih. Salam perdamaian. Teruntuk warga Malaysia, saya sebagai warga Indonesia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan orang ini ya. Saya nggak mau nyebut namanya ya. Lihat aja videonya. Saya langsung dengar dari teman-teman di Aceh, dari Malaysia misalnya, ada Ingin membantu. usaha yang ingin membantu obat-obatan. Setelah dilihat, obat dikaji, berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar, kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu, yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu. Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa dibanding dengan kemampuan kita lebih dari itu, kira-kira seperti itu. Astagfirullahaladzim, maunya apa nih orangnya? Gue udah gak bisa kata-kata ya. Kata apa yang cocok untuk orang ini? Ya, astagfirullahaladzim. Yang namanya bantuan itu seikhlasnya, semampunya, ya. Dan lagian ini juga bukan kewajiban mereka juga, ya. Tapi kewajiban pemerintah, ya. Tapi setidaknya dengan bantuan mereka meringankan beban pemerintah, ya. Semakin banyak bantuan dari luar, ya semakin meringankan beban mereka korban bencana banjir di Sumatera, ya. Nah, ini yang ada malah dibatasi, dipersulit, ya. Kena cukai lah, bla 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 bla. Padahal ini darurat pangan gitu loh, ya. Kelaparan, ya. Banyak yang mati kelaparan, ya. Nah, malah dibatasi. Jadi masalah gitu. Maunya apa sih, ya? Udah dikirim bantuan, ya, diremehkan gitu ya. Karena nominalnya katanya yang cuma 1 miliar. Kita juga masih mampu katanya. Sekaya apa sih negara kita sih, ya? Sampai udah nggak butuh bantuan negara luar gitu ya. Astagfirullahaladzim. Gua nggak ngerti sumpah jalan pikirannya. Terima aja, udah terima sebanyak-banyaknya. Bantuan dari luar itu apa susahnya gitu loh ya. Takut kebongkar sebab musabab dari bencana ini. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada warga Malaysia ya, dan sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas uluran tangannya, atas bantuannya terhadap saudara kami di Sumatera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin enak baik gua sama pemerintah. Tuh lo lihat tuh, Mendagri Tito Karnavian, bantuan dari Malaysia tidak seberapa dibanding pemerintah Indonesia. Ya kalau pejabat boleh hasil ngejilat terus ringan makan cubung begini nih. Udah dibantu sama Malaysia ya, boro-boro kita ngucapin makasih banyak, malah direndahin pisan. Udah gitu dibandingin sama pemerintah Indonesia. Beda. Di sini mah kewajibannya emang. Kalau Malaysia mau ngasih bantuan ya seikhlasnya. Mau dia ngasih bantuan 1 juta, 2 juta, 500 ribu juga harusnya bersyukur, bukan malah ngerendahin.
Harusnya bilang makasih ke dia ke negara Malaysia. Justru gue sebagai warga Indonesia, gue malah makasih banyak ke Malaysia karena dia peduli sama kita di sini, sama saudara-saudara yang di sono yang kena bencana. Nggak kayak lu, para pejabat yang kagak tahu terima kasih. Mau Malaysia ngasih berapa juga, syukurin orang mah. Bukan malah direndahin. Deh, kok teblok lu pakai teh kebo. Madet banget lo. Pertama-tama, aku minta maaf dulu ya untuk teman-teman di Malaysia sana. Lihatlah nih kelakuan pejabat kami ini nih, katanya nih. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bantuan dari Malaysia tidaklah seberapa dibanding pemerintah Indonesia. Logikanya aja nih kan kocakan ya. Karena apa? Bantuan dari Malaysia itu dari rakyat Malaysia, bukan dari pemerintah. Terus mengkerdilkan, mengejek, mengolok-olok bantuan dari orang. Inilah, asal kalian tahu yang Malaysia ginilah pejabat-pejabat yang memimpin kami kayak gini. Makanya rakyat Indonesia itu menderita karena orang-orang kayak gini yang mimpin. Asal kalian tahu aja, Malaysia itu yang paling cepat ngasih bantuan medis segala macam nih. Pada tanggal 29 November itu 2 ton obat-obatan, alat kesehatan, lalu 10 tenaga medis. Itu dari rakyat mereka, bukan pemerintah. Lalu tanggal 10 Desember kemarin itu 1 ton makanan untuk anak, 2 ton obat dan 10 tenaga medis. Akhirnya viral kan, masyarakat Malaysia tahu. Nih, katanya nih Malaysian Film as Indonesian Minister belittles food aid. Just say thank you. Ya ucapin aja, cuma terima kasih. Nggak usah ngomong macam-macam, mengecilkan, mendiskreditkan, mengolok-olok. Bantuan rakyat dibandingin dan pemerintah yang punya APBN yang gede, triliunan, ratusan triliun sampai 1.000 triliun. Menteri Dalam Negeri Indonesia Tito Karnavian telah pun membuatkan netizen Malaysia naik angin apabila menyifatkan bantuan banjir daripada Malaysia sekitar $60,000 sebagai tak seberapa. Ini berbanding kemampuan kerajaan Indonesia sendiri sambil menegaskan negara mereka tidak mahu dilihat bergantung kepada bantuan luar. Okey, cerita dia macam ni. Pada awal Disember 2025, semasa beberapa kawasan dekat Indonesia tu banjir teruk, yang macam kita tahulah, yang dekat Aceh dan juga Sumatera Utara tu, ada satu bantuan perubatan daripada Malaysia yang bernilai sekitar $60,000 lah. Dan bantuan-bantuan ini disalurkan dalam bentuk bekalan perubatan contohnya dan juga keperluan kecemasan. Dan dia dikatakan dihantar melalui saluran rasmi dan juga kerjasama kemanusiaan dekat lapangan. Cuma yang penting sekali, sebahagian sumbangan ni sebenarnya telah pun dibiayai secara swasta lah, hasil kutipan sumbangan rakyat serta NGO dengan tujuan untuk ringankan beban mangsa pada fasa awal bencana. Tapi kita tahulah, bantuan-bantuan macam ni bukannya nak ambil alih pengurusan kerajaan Indonesia, akan tetapi dia sebagai bantuan negara jiran kepada jiran yang boleh dibuat dengan cepat, praktikal dan berasaskan kemanusiaan. Walaupun daripada sudut pentadbiran kerajaan Indonesia, kenyataan itu mungkinlah bertujuan untuk menonjolkan keupayaan negara mereka sendiri. Akan tetapi, bantuan kemanusiaan ni, nama pun bantuan dan juga derma, dia bukanlah satu pertandingan siapa yang paling kaya ataupun siapa yang paling banyak bagi sumbangan. Dia lahir daripada solidariti, empati dan juga hubungan kejiranan. Macam kita lah kan. Bila kita susah, orang nak bantu, and then takkan kita cakap, oh, engkau bantu berapa banyak, engkau bantu berapa banyak, engkau berapa ribu, engkau berapa ratus, kan? Takkan macam itu. Tak kira lah berapa banyak pun, yang penting sekali dalam situasi krisis ni, bantuan orang tetap pun bantuan. Dan adalah lebih baik kalau kita just cakap terima kasih dan juga move on. Apa pula pandangan korang? Kongsi dekat ruangan komen. Pak Menteri, sudah diterima saja, tidak usah sombong. Masyarakat yang ada di Sumatera lagi butuh obat-obatan. Jadi berapapun nilainya sudah diterima. Negara tetangga ikhlas membantu kita. Jadi tidak usah sombong. Dibanding Malaysia, negara kita miskin, ya, bangsa kita miskin. Sumber daya alamnya melimpah ruah. Tapi mental pejabatnya miskin, ya, miskin. Kenapa saya bilang seperti itu? Miskin hati nurani.
lebih mementingkan diri sendiri, keluarganya dibanding ke masyarakat. Padahal kalian-kalian, mereka-mereka sudah sangat kaya, ya. Buat apa lagi? Coba, ya. Itu yang memiskinkan bangsa ini. Kalian-kalian para pejabat yang miskin hati nurani, ya. Kasihan masyarakat. Kenapa saya katakan kalian miskin hati nurani? Itu kalian tebang-tebangi pohon-pohon yang ada di gunung, di hutan sana, jadi gundul. Tanam kelapa sawit selebar-lebarnya, tambang, ya kan? Kalian tidak pikirkan nasib masyarakat. Kalian hanya segelintir yang berbuat, ribuan manusia yang kena efeknya. Kasihan kan? Kalian tidak bisa mengembalikan nyawa mereka, harta mereka. Bisa tidak kalian kembalikan kehidupan mereka, mata pencaharian mereka? Tidak bisa kan? Jadi bagaimana? Sudah, jangan sombong. Terima saja bantuan dari negara kita, Malaysia. Jangan sombong. Negara kita miskin. Siapa yang bikin miskin? Kalian-kalian juga, para pejabat. Padahal mental rakyat kita tidak diragukan, ya kan? Cuma mental pejabat ini yang miskin hati nurani. Ya, sudahlah, jangan sombong, diterima saja. Saya himbaukan kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Tolong Pak Prabowo, itu bantuan dari masyarakat Aceh yang ada di Malaysia sudah terbengkalai sudah sekitar 15 hari ataupun 10 hari. Tolong Pak Prabowo kasih izin. Itu bantuan dari masyarakat Aceh yang ada di Malaysia. 500 ton itu barang bukan barang sedikit Pak Prabowo. Kau saja tidak sanggup menyumbang untuk bencana Sumatera ataupun di Aceh sekitar 500 ton Pak Prabowo. Di saat ada masyarakat kami sendiri yang mengutip pada bantuan yang ada di Malaysia ingin mengirim, jangan kalian tahankan. Ya, saya himbaukan, nanti rakyat Aceh sendiri yang mengamuk, ambil sendiri nanti di Kilang sana, di Pelabuhan Kelang, Malaysia. Kalau kalian tidak mengasih izin. Kemana pemikiran Bapak Prabowo ini? Sebagai manusia harus punyalah hati nurani. Bantuan orang itu jangan ditahankan. Orang itu membantu untuk meringankan beban Bapak Prabowo juga sebagai pemimpin. Ini malah Bapak tahan. Mana hati nuranimu, wahai Presiden Republik Indonesia? Kalau begini terus Bapak Presiden mengambil sikap atau mengambil tindakan, rakyat Aceh ini udah cukup sabar Pak Presiden. Nanti rakyat Aceh mau berontak lagi, nanti kalian bilang lagi Aceh ini pemberontak. Bagaimana tidak kami mau berontak Pak? Kalau cara Bapak untuk rakyat Aceh sebagai Bapak anak dirikan. Udah begini bencana masih Bapak tahan lagi izin. Mikir Pak Presiden yang terhormat, mikir. Itu bantuan kemanusiaan Pak, bukan bantuan kebinatangan. Tolong kasih lewat itu barang bantuan untuk Aceh, biar mengurangi beban-beban pemerintah yang ada di Aceh, mengurangi juga beban Bapak sebagai Presiden. Sebenarnya Bapak harus bersyukur ada orang-orang yang membantu beban daripada Bapak. Terima kasih Pak Presiden Republik Indonesia. Terima kasih banyak kepada BSR dari Kuala Lumpur yang Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Lia Medan ya. Ucapan terima kasih kepada pihak Malaysia ya. Ini BSR dan Blue Sky ya yang telah hadir untuk kali kedua datang ke Aceh ya, menyerahkan obat-obatan dan mengerahkan para dokternya. Indonesia kemana ya? Gitu ya. Jadi memang negara-negara tetangga pula yang sibuk dan peduli ya.
Luar biasa, Indonesia semakin tercemar. Oke, ucapan terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi kami, Pak Dokter yang dari Malaysia dan Malaysia. Terima kasih, ini pastinya bermanfaat ya untuk masyarakat Aceh karena mereka sangat memerlukan obat-obatan ya dan tim kesehatan. Gitu aja lah ya. Apa kabar Indonesia? Apa kabar Edi? Apa kabar yang lain-lain? Apa kabar tuh ya? Aku kayak gini tak punya muka tuh. Terus terang aja kalau aku jadi pemimpin ya. Assalamualaikum. Nah, gimana menurut kalian setelah melihat reaksi mereka? Banyak yang kelihatannya bukan sekedar marah, bukan, tapi udah mulai nyerah dengan keadaan saat ini. Tapi ya gimana lagi? Dan sekarang pertanyaannya adalah, apa kalian nggak merasa janggal dengan kejadian akhir-akhir ini? Kita semua tahu baru kemarin nih karena terdekat Tito minta maaf soal si paling so Aceh. Situasi belum benar-benar tenang, malah muncul lagi statement yang baru bikin ribut. Logikanya sederhana. Masa teman lo baru ketua nyolong, besoknya lo ikutan? Minimal nunggu keadaan damai dulu biar nggak ketahuan. Tapi ini enggak, gas terus tanpa rem. Makanya banyak yang curiga, terlalu aneh, dibilang kebetulan, seolah-olah statement-statement ini sengaja dilemparkan ke publik supaya perhatian netizen tersedot ke keributan, bukan ke banjir, lautan kayu, dan penggundulan hutan yang makin jarang kesorot. Media penuh statement, tapi sepi investigasi. Sementara itu dalam penggundulan hutan belum jelas disentuh dan Menhut pun masih terlihat santai. Kalau ditarik lebih lanjut, Malaysia pun sebenarnya cuma salah satu korban karena pola ini terasa merata, nggak peduli rakyat sendiri atau luar negeri, bahkan korban banjir itu pun masih ikut kena. Terakhir, terima kasih untuk semua yang membantu warga Aceh, bukan hanya Malaysia, tapi siapapun, dari manapun, dalam bentuk apapun. Segitu dulu dari kami. Apa kalian setuju atau punya sudut pandang lain? Tulis semuanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di Rekam News berikutnya hanya di Rekam Net. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.